kita kenal apa yang disebut dengan mandala. Ini menjadi sangat penting. Konsep mandala di dalam agama Hindu itu pasti, karena mandala mula adalah aksara. Di mana posisi aksara itu sangat menentukan titik-titik di mana kita menghubungkan titik satu sama lain. Seorang Sulingge ketika akan nyureswana, dia dihadapkan pada Siwa Pokarana. Sebelum dia menghidupkan Siwa Pokarana, dia harus menghidupkan dirinya. Kontruk kisah Om Padmasana yang nama. Padmasana harus dibangun oleh konsep pertama adalah Anantasana. Anantasana. Kalau di Purwaka Buddha disebut dengan puja, apa disebut dengan kurma geni ya nama. Ketika bicara kurma geni, maka konsep pertama adalah segitiga. Ini dasar dari semuanya. Maka dasar segitiga adalah simbol api yang ada di bawah. Mengapa orang sembahyang yang wanita menjadi bajra asana, metimpuh dia segitiga? Yang pria melakukan padmasana, mesila, segitiga. Dalam konsep Tattva Jnana jelas, soreng Nabi di bawah pusar adalah Sapta Petala. Berarti alam bawah itu. Dari Nabi sampai Cedokeng Gulu, ini namanya gulu nih loh, lubang ini. Itu artinya Sapta Loka. Dari Cedokeng Gulu ke atas namanya Sapta Sunya. Jadi pada diri kita ada 21 lapisan alam semesta. Maka dari itu ketika kita bicara masalah bawah, dia adalah api. Tentu kita masih teori relevan sekali dengan teori Big Bang, di mana dunia inilah pecahan dari matahari purba yang berbenturan. Karena dia matahari, ada gas helium, inti daripada bumi itulah api. Ya, dia sekaligus sebagai dasar, sekaligus sebagai hulu. Karena ketika bicara Kundalini, kepalanya, hulunya ada di Nabi ini, disisihkan, ini segitiga nih. Ini Anantasana. Maka di dalam ajaran Argapatra, Surya Sewana, maka pertama Padma Om Anantasana, Padmasana Dewa Pradista dibawa kepada kakinya Tripada Suamo yang disebut Tripada, Ongang Surya Mandala Brahma Adipataya Naunggung Nawawidya Somo Mandala Ong Manga Geni Mandala Rura. Jadi kaki tempat air suci Sulingge yang namanya Siwambo adalah segitiga. Berarti bagian bawah dia. Dia terdiri di konsep apa? Brahma, Wisnu, Rudra. Prakteknya, apakah ini adalah tattva di Bali? Saya bongkar, ternyata enggak. Saya temukan dalam tulisan Bagus Swamba dengan prop mantra dalam buku Siwa Buddha Nusantara. Ternyata Tri Aksara Mantra Ang Ong Mang adalah Mahesa Tattva sebenarnya. Artinya Tuhan hadir untuk mengatur jalannya materi. Ya, tiga inilah penguasanya memiliki nilai 5. Kenapa 35? Triaksara Ang Ong Man di dalam teks tentang kepandeta menurut lontar eke pertama, yang ngatur bagian bawah pecara disebut bujanga. Bu artinya tanah, bumi. Angga artinya tubuh. Yang berjalan dengan tanah adalah ular, berarti yang merayap. Maka kita masih membentukkan bawah kita. Maka penyucian material menjadi sangat penting. Maka segitiga itu adalah penyucian material. Maka itu ketika kita bicara sacrifice, sisakan tadi, adalah di situ sacrifice, ada redemption, penebusan, di terakhir adalah liberation, ngantuk sang yang widi. Maka konsep mepegat sosot, nebusin dan sebagainya di situ dia. Ya, maka Tripada kita lah Anantasana, Padmasana, Dewa Pratista baru bisa kita. Maka konsep pertama segitiga. Ini disebut dengan Mahesa Tattva. Maka ketika kita mencaru, mengapa kita memakai sanggah cucuk? Inilah dia konsepnya. Maka untuk mencaru digelar oleh bujanga, tapi terus terang bujanga menjadi apa?
klaim genealogi sentimen, hanya seorang bujangga yang boleh muput caru. Bahkan itu dimuat dalam teks disebut dengan batur kelawasan. Yanana sang siwa muput ikan caru tan pendah kade beremara anguya bacin. Itu dikatakan. Karena lontarnya purwa bumi tua. Maka itu seorang yang bujangga, ajaran bujangga ketika proses pecaruan dia akan menggunakan panca gita, ketipluk, bajrauta, sungur, karena di situ nyomyo pertiwi apa teja bayu akasa. Maka segitiga nilainya 5. Nilainya 5 ini. Inilah disebut dengan buta matra yang akan membentuk. Mengapa? Mungkin kita akan bertanya, mengapa siwa nilainya 8? Dari mana dapat nilai 8? 8 itu konstruksi dari fisikal, fisikis dan spirit. Sebentar kita tambahkan lagi. Oke, sementara sarang sami. Makanya yang segitiga nilainya 5. Pertiwi apa teja bayu akasa. Maka ketika pertiwi apa teja, maka segitiga lah dia. Dewanya Trimurti. Ketika dibawa jajahitan kojong, celemi, itu tangke. Tapi ketika kojong diisi Arda Chandra sebagai simbol segi 4, diisi lingkaran uang kepeng, dia menjadi ongkara, menjadi satu kesatuan karena sudah nunggal. Tapi kalau dia segitiga berdiri sendiri, nilainya sor. Maka celemi, itu tangke, sanga cucuk. Kalau aba diuper ring pura itu namanya jadi umul-umul. Maka umul-umul harus dikedepankan. Habis itu kober, habis itu tedung. Kalau senjata pertama tumbak, banderangan, payung, pagut, seperti itu dia. Tipatnya begitu. Ketika kita membangun material, Anda yang tidak praktisi tidak akan tahu namanya ada upacara ngingsa. Ada upacara ngingsa, di situ berisi tipat sari, bentuknya segitiga karena kita membangun material, kita materialkan Tuhan. Ketika kita menjauman, kita bangun apa yang disebut dengan tipat, apa yang disebut bantal dan tipat nasi dan tipat sirikan. Nanti kalau kita sudah membangun orti, maka tipat buntar yang namanya tipat bahagia. Ini yang penting kita sekarang camkan. Jadi tatua kita membumi di situ. Jadi ruang itu adalah mengkonseptualkan. Makanya sangat cucuk ditemukan segitiga, keempat penjuru disatukan menjadi segi 4. Jadilah dia kubus di tengahnya di ini. Jadi supaya kita memahami itu, maka konsepnya ananta sana, padma sana, dewa pratista. Maka kita kembali ke siwa. Maka soreng suama ada segi 4. Maka kalpikonya ada bagi 4, dia napak dara. Taro suama isi tirta. Mulai kita Brahmi wicet swaha, Maheswari wicet kal, Komari wicet so, Wesnawi wicet swaha. Ya, niki mulai kita lameneng suamba. Kita melihat 8 lapik bunga kalpika di depan, diisi bija sedikit. Maka di sini pentingnya, marilah kita sekarang memahami semua. Mungkin terus terang ketika yang masuk di S2 saya sempat membimbing tentang apa yang disebut dengan studi kependetaan. Mungkin yang menentang ini ya mungkin tidak memahami itu, kita ajari tentang ini. Oke. Maka itu setelah segitiga baru segi 4. Kita sudah katakan segitiga tempat kita mesila, ini sabta petala. Segi 4 adalah sabta lokal kita. Di situ ada pengembangan diri, apa yang disebut dengan material contracts. Kemudian ada physical contracts. Physical contract adalah energi yang bermain. Lanang kelawaning istri, dalam filosofi kita Surya kelawaning Chandra. Surya Chandra disebut dengan prana matra. Buta matra terdiri dari 5. Sementara prana matra yang terdiri panca brahma itu adalah nilainya 2. Karena Surya dan Chandra. Surya Chandra adalah penyeimbang balances. Lebih halus dari persanggamaan material. Sekarang persanggamaan fisikis. Maka ketika pecaruan dari sangga segitiga kita akan ketemu
apa yang disebut dengan keban-kebanan, cau danan, cau tumpuk, nasi mata nai, nasi bulan. Karena sesungguhnya Macaru itu menyeimbangkan energi yang dikandung oleh material segitiga itu gitu. Inilah kita mainkan. Maka ketika kita Macaru setuju tidak setuju, kita harus memuja Asta Murti Siwa. 2 untuk Prana Matra Surya Chandra, 5 untuk Buddha Matra, kita sudah dapat skor 7. Tinggal nilai 1, Yaja Mana Matra. Siapa itu? Sulingge. Maka Yaja Mana itulah sebagai penentu. Yaja Mana Wiku Watak Puja kalau kita kembali pada Uraspati Tattva. Apa namanya? Werti Sesana. Ya, maka itu ketika dia menggunakan alat 5, dia menjadi bujangga. Ketika dia menggunakan alat 2 menjadi kabodan. Perhatikan nggak? Pendeta Sogata pasti menggunakan genta, 1 menggunakan bajra. Begini dia neng. Dia tidak menggunakan kemang, tapi dia menggunakan kemang kuning yang teriris-iris. Rambutnya tidak ke atas, tapi mengurai. Ini simbol air, karena dia ke bawah. Sementara Siwa mau perucut simbol api, karena dia naik dari bawah. Niki dasarnya. Maka ketika segitiga celemi itu tangkeh ada di Buddha Matra, maka ketika bicara di Prana Matra ada napak dara sang bang tanganging, jadilah dia ceper taledan. Kalau segitiga ada di wilayah Caru, sementara badannya ini segi empatnya ada di wilayah Ayaban. Ayabannya pasti merisi Ruwa Bineda. Walaupun sesungguhnya Ayaban Caru pun ada Ruwa Bineda, tumpeng dan pena. Siapa penguasa daripada pecaruan? Durga Dewi. Maka setiap pecaruan pasti Durga Dewi. Apalagi sampai Macaru Kuluk Ngersigana harus mau bebangkit. Maka bebangkit di Caru boleh tidak menggunakan pola gemal, disebut bebangkit suklu. Termasuk pengaben karena kita menguraikan material. Ya, tapi kemarin saya sempat ngisi di Gunung Salak, para pemangku Sejabodetabek, bagaimana mereka mungkin buat sesamuan bebangkit yang begitu ribet. Saya kembalikan temukan teks bahwa upacara ada pemadenya, ya, atau padanannya. Apa itu? Kita gunakan tempat bangkit itu dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah, karena kita konsep nyomyo selalu ke atas. Maka disitulah dalam tebasan Durga Dewi ada tumpeng Asta Musti. Tadi baca buku Human Psychologist, bukan Human Psychologist, Human Physiologist dari Profesor Nidar, muridnya Mahas Yogi. Di mana Durga Dewi itu posisi untuk Dewa Caru pada tulang ekor. Lubang dubur kita adalah Rudra. Maka saraf yang ada di tulang ekor disebut saraf sakralis. Sumber daripada energi Kundalini di sini ada di tulang ekor. Jadi pas sekali, tidak boleh menempatkan bebangkit di hulu, harus di teben. Ketika ada di Ayaban, tempatkan dia di selatan, Pulau Gemalnya di utara. Kalau posisinya horizontal, kalau posisinya vertikal, bebangkitnya ringsor, Pulau Gemalnya yang di atas. Ini posisi, bukan hanya sekedar, mohon maaf kita kan beli Banten sudah jadi dari tukang Banten, kita tidak memahami filosofinya. Ya, makanya di konsep di tengah ada energi positif negatif. Jangankan untuk kedewa, saudara sekalian, untuk kematian pun kita menggunakan energi juga. Panca Mahbhuta kita sudah uraikan dengan bebangkit atau ayaban pelepasan dikirim dengan tebasan Durga Dewi. Maka untuk membangun karakter energi roh yang akan meninggal ada disebut dengan nasyangka bubur pirata. Ingat ini bukan ajang-ajang yang beratman ini. Bubur pirata secara normal jumlahnya 4 kali 2 berarti 108. Tapi sering hanya dijadikan kelipatan 9. Putih dan kuning. Yang putih ya simbolnya misi padang lepas, itu simbol Surya itu. Surya Matra itu. Yang kuning diisi muncul ambengan, simbol Chandra Matra. Itu Purusa Perdana, ketemu Purusa Perdana jadi netral, jadi nasyangka.
Jadi permainan energi ini positif negatif ini saya katakan dia tidak dualisme tapi dualita. Satukan dia. Jadikan dia nasi angkep. Ayaban itu bisa menyesuaikan kok. Ketika kita mikirin apakah ayaban tumpeng 5, apakah ayaban pejati. Maka saya sering ditanya, Ida mau nggak ngaben dengan pejati? Mau kok. Untuk mengganti ayaban. Tapi komponen dios kamaliginya jangan diganti. Nasi angka bubur piratonya jangan diganti karena dia simbol yantra. Nanti saji-sajinya bisa nggak diganti? Bisa. Buatkan jaja yang segitiga, dibalikan ada lepat buges. Segi 4 ada yang namanya sumping. Buntar ada namanya kekuleban. Ada namanya baton bedel. Ada namanya giling-giling. Makanya saudara kita di Jawa benar sekali ritualnya kurang dengan jejahitannya dan sebagainya. Segitiganya kurang, dibuat jajan pasar, karoneng, cok, bakal. Maka tipatnya segitiga, tipat sirik, tipat bagya. Maka selalu ketika bicara jauman ada di itu. Saji-saji pun demikian dalam upacara kematian. Apakah perlu banyak? Bagi saya satu-satu aja cukup. Apalagi yang ada ini nak periman, dulu mahasiswa saya sekarang jadi adik saya, ketika menjauman pasti di situ ada tipat bantal, ada sumping, ada kelepet buges, ada jaja kekuloban dan sebagainya. Ini sudah sedia yantra. Sama dengan kita di balik masa anak-anak kita masih di nuansa oleh jaja segitiga bolong tengah, masih ingat kali adram di India namanya kali maniaram, itu untuk pemujaan Durga. Nah, inilah konsep kita di apa yang disebut dengan setelah kita bicara mandala ruang. Nah, ruang terakhir adalah windu. Kalau sudah windu pasti tunggal, dia setitik nokta. Apa itu? Yaja mana adalah windu 1, prana matra 2, surya chandra, kemudian buta matra 5 dikilah menjadi siwa asta murti siwa. Dibagi dia ajarannya kabujangan, kasogatan, kasewan yang sesungguhnya pada diri seorang sulingge terimplementasi. Ketika dia proses dagde kerana membakar, mengolah fisikalnya menjadi fisikal dewani, di situ disebut dengan kabujangan. Apa cirinya? Dia memudra. Dia belum menggunakan busana agung. Dia belum menggunakan santok. Itu namanya santok sampet hitam itu. Ini pun harus jelas. Dia harus menggunakan sampet hitam sebagai simbol gagak. Dia harus menggunakan kampuh putih terlebih dahulu sebagai simbol angsa. Maka ketika membusana harus kelihatan kampuh putihnya, santok di bawahnya. Itu simbol apa? Angsa di atas gagak. Bukan hanya asal, sekarang kan banyak sulingge menggunakan atribut dan sebagainya. Oke. Ya. Maka dengan demikian, ketika dia kasogatan, dia udah mulai ngarga tirta. Ini namanya pegangan. Dia mengembalikan sang yang saptong karatma dengan askarwista, masang santok, makarwista ngwalia, mulai ngambil bajra. Mulai nedenang dewi mah kepunyam. Karena saat itu dia sudah boleh menurunkan siwa. Karena sudah menulis brahmanga siwanga setelah konsep ananta sana. Setelah melakukan pegangan, kasogatan, mulai selama masih tidak menggunakan busana agung, sulingge adalah mepuja. Setelah membusana agung, ngadegang sang yang catur dasa siwa dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nikilah disebut sang yang ligot bawa murti. Beliau menggunakan busana agung alias ketu, maketu ratna, maketu jata. Jelas ada gonitri dan sebagainya. Ini sudah muput karena beliau tumitah sang yang sada siwa. Ketika sudah membusana agung, sulingge tidak boleh turun yang siwa, jalan-jalan lagi. Maka kalau ada upacara tawur yang rajah yang meraja, bujanga atau sogata yang turun. Kalaupun terpaksa harus turun, maka beliau digayot. Karena banyak, mohon maaf ini, saya tidak menyebutkan personal, nanti tersinggung. Banyak yang agung dalam bentuk kasewan ini turun lagi, jalan-jalan nggak boleh. Dia harus mulai dari awal lagi. Nah, setelah kita bicara masalah mandala, jelas sudah ada ruang segitiga, ada ruang segi 4, ada lingkaran. Coba perhatikan tubuh kita ketika kita bersila baca di sana. Segitiga pasti di bawah,
Segi empat pasti di tengah. Lingkaran ada sine, ada tamas. Walaupun sesungguhnya ketika kita bicara Banten, di Surya juga ada penyenang segitiga. Karena Buana Agung sama dengan Bualit, atas dan bawah sesungguhnya sama-sama ada. Coba mari kita perhatikan dari dunia tentang dunia astronomi kita ya, bahwa dunia ini bulat. Bukankah atas di kutub selatan ada di bawah? Hanya di kutub utara atas itu di atas, di Khatulistiwa atasnya ada di samping, seperti itu. Maka antara sor kelawan luhur sama. Maka disinilah kita mengenal Sangyang Widi Wase. Mungkin belum banyak yang tahu. Mungkin kalau tek Widi artinya yang mentakdirkan, tapi Widi artinya tempat kita bergantung, Wase tempat kita berpijak. Inilah Tuhan dalam agama Hindu sama dengan Sangyang Meme kelawaning Bapa. Tempat berpijak adalah Pertiwi, tempat bergantung adalah Bapa Akasa. Maka dalam pemujaan kita mesti senantiasa memuja Akasa kelawan Pertiwi, Bapante Ibunte. Ini ketika Ibunte pasti segitiga, ketika Bapante pasti lingkaran. Lingkaran ketemu segitiga, lahir Madyanikang Tattwa segi empat. Niki ini benar. Makanya apa? Sakala adalah segitiga. Ini skala sakala di Madyanikang Tattwa di energi, di prana, Surya kelawaning Chandra segi empat. Dia berada di Ayaban. Kemudian lingkaran ada di Surya. Coba perhatikan Banten di Surya kalau kita ngenteglingge. Catur, Ardanareswari, Gana, Wedya, Panca Saraswati, Siwa Bahu, Pucuk Bahu. Ini grandnya. Tapi subnya, smallnya tetap masih ada segitiga. Coba misal jaru daripada Siwa Bahu, nanti apa jarunya runcing-runcing di atas. Sama dengan ini. Segitiga secara material di bawah, tapi segitiga sebagai energi alam semesta di atas dia. Di mana alam di atasnya? Dalam Ongkara dia menjadi nada. Ketika dia menjadi material, dia menjadi wiswa. Bukankah Om itu terdiri dari angka 3, Tedong, Ulu Chandra. Apa Ulu Chandra? Arda Chandra, Windu dan nada. Jadi kita kembali pada teks, di mana dia segitiga paling bawah adalah api. Maka dari itu, semeton sareng sami, Banten yang disor, selain kita menggunakan pecaruan, kita masih ingat apa yang disebut dengan tetimpuk. Tetimpuk berapa? Gininya, bambunya pasti 3. Karena kalau kita lihat di puja, mana dia? Namaste Begawan Agni, Namaste Begawan Are, Namaste Begawan Isa, Sarwa Baksa Kutasanam, dari warna Begawan Agni Berakama Wisnu Make Swara, Santikam Postikam Siwam Raksananca Bicarukam. Di teks naik ke level kedua, Ongang Brahma Prajapati Sersta Swayambu Radam Padma Yoni Catur Wakram. Ketika kita naik dari segi 4 menjadi segi 4, dari segi 3 jadi segi 4. Inilah Brahma sebagai catur muka. Naik lagi lingkaran. Lingkaran terbangun dari 8 sudut. Purwantu Iswaram Dewa Magneyantu Makesara Daksina Neretyam Rudra Pasimantu. Maka dia dilingkari. Konsepnya apa? Lingkaran adalah Asta Dewata kelawan Nawa Dewinya. Segi 4 adalah Brahma Prajapati dengan panca Brahmanya, Sang Bangtang Anging. Segi 3 adalah Brahma Wisnu Rudra. Niki kayunin semeton. Inilah kita. Maka dengan demikian ketika kita buat canang misalnya, ada nggak segitiga di dalam canang? Ada, porosan nanti dibentuk 3 komponen. Ada celemi itu ke canang gede, apalagi canang sari pasti buntar dipakai. Sama ketika kita bicara masalah etika sosial dan sesana, mungkinkah sulingge dikasih miyunan pakai tekor? Tekor segitiga loh. Pejabat pemijian di desa Pekeraman diberikan segi 4 taledan yune.
Sulinge dulang mejaru. Petatak dulang karena ngwindu, itu etika. Tapi kalau saya sendiri sebagai sulinge kan, kalau naik pesawat kan tidak mungkin dikasih dulang kan. Pasti juga makanan kota dan sebagainya. Jadi inilah saudara, ketika kita bicara masalah mandala seperti itu. Di mana unsur segitiga di dalam rumah? Unsur segitiga dalam rumah sama dengan Durga Dewi, tempatnya di Lebohe. Maka Anda melinggir ke Durga Bucari. Di mana segitiga saripatinya di lubang dubur. Tetap harus ada. Segi empat ada di mana? Di Natah. Lingkaran ada di mana? Di Merajan. Ini menjadi satu kesatuan nih. Maka ideal buat rumah pun mestinya begitu. Di manakah sebenarnya segitiga leboh itu ideal? Di selatan alias di teben, itu yang tepat. Kalau man milih tanah, tinggallah di rumah yang ada di utara jalan atau di timur jalan, karena tebennya memang berada di posisi sor gitu. Mohon maaf ini, tapi tidak terkait dengan semetan di beleleng memangku. Karena kajak keluar di palenu berbeda kesepakatan. Maka Durga Dewi, saya kemarin ketika ngelukat seorang yang satu mangkunya duda. Kalau duda tidak pernah mempermasalahkan, yang jadi masalah adalah janda. Sementara si duda ini mangku, si janda yang dinikah ini belum mangku. Wanita selalu dikorbankan. Bagaimana caranya? Hilangkan dulu status jandanya. Janda berarti Rangna, Rangna berarti Durga Dewi. Harus lukat di setre. Ngutang ke dumun. Tapi ada beberapa, wah, ini dia tidak medesa. Di mana setre kita? Di Leboh setre kita. Maka kalau kita ingin ngarad roh-rohnya di Leboh dilakukan. Tidak mungkin kita ngulapin atmo di tengah natah, itu konyol itu. Terutama atmo yang belum tersucikan. Jadi nikilah. Maka dengan demikian konsep kita terakhir setelah kita bicara masalah mandala, ruang dan sebagainya,